Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kesempatan berbahagia ini dengan TV Pratiwi pada edisi buka puasa sehat. Di mana sama-sama kita ketahui setelah kita berpuasa tidak makan minum lebih 14 jam, tentunya kita mau mengisi nutrisi kembali. Jadi pilihan kita tentunya nutrisi-nutrisi yang prima agar badan kita sehat dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi berbicara dengan makanan, pertama terbagi tiga, ada makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian yang fokus kita perhatikan adalah karbohidrat, karena karbohidrat ada tiga. Ada karbohidrat yang olahan, kemudian karbohidrat yang tidak mengalami pengolahan, dan karbohidrat serat. Karbohidrat yang mengalami pengolahan, ini yang mesti hati-hati karena indeks glisemiknya cukup tinggi. Ini ada nasi putih, kemudian gula pasir, dan tepung-tepung. Ini tiga hal ini mesti kita batasi mengkonsumsinya supaya kadar gula kita saat berbuka puasa tidak melonjak. Jadi kalau kadar gulanya melonjak, insulin akan keluar. Insulin ini adalah akan menyimpan kelebihan-kelebihan nutrisi yang kita makan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk glikogen di liver dan di otot-otot. Kemudian kalau berlebihan lanjut akan disimpan di dalam jaringan-jaringan lemak. Ini juga tentunya tidak kita inginkan. Tentunya dengan berpuasa berharap agar badan kita mengambil sumber kalori dari lemak yang tersimpan di badan kita. Kalau kita tidak jaga saat berbuka puasa, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Jadi seperti hari ini kita mengkonsumsi karbohidrat dari buah-buahan. Buah-buahan ini karbohidrat serat. Ada buah pepaya, ada buah nanas, kemudian dari pecal karbohidrat serat, sayur-sayuran. Kemudian kita juga minum minuman alami, air kelapa muda tanpa pakai gula. Kemudian juga protein kita ambil dari telur, juga lemak dari telur. Jadi pada hari ini kita memberi makanan tambahan stimulan adalah kopi. Di kopi ini adalah makanan atau minuman stimulan untuk bisa kita minum saat berbuka puasa. Kopi ini sejarahnya ditemukan pada abad ke-15, jadi cukup lama udah. Yang terkenal ada dua spesies, ada Arabica dan ada Robusta. Yang penting minum kopi ini jangan terlalu banyak. Idealnya 2 cangkir satu hari, sekitar 100 mg. Dengan syarat tidak ada penambahan gula, creamer dan susu. Karena ini akan menambah sumber kalori. Di kopi ini zat utamanya adalah kafein. Kafein juga ada zat tambahannya, ada B12, B6, kalium, magnesium, kemudian ada Fe, ada tembaga, ada juga protein dan karbohidrat dalam jumlah yang kecil. Jadi manfaat bagi kesehatan kita minum kopi ini ada beberapa yang coba sudah kami rincikan. Yang pertama, untuk mempertahankan berat badan. Jadi mempertahankan berat badan ideal cukup baik minum kopi setiap hari maksimal 2 cangkir. Di mana kafein bisa membantu proses pembakaran dan metabolisme. Itu tentunya akan mempertahankan berat badan kita ideal. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan hati, karena ada antioksidan polifenol, di mana untuk mengurangi peradangan, mengurangi hepatitis, sirosis, dan perlemakan di hati. Tentunya ini tidak cuman dengan kopi, tentunya pola hidup rendah karbo juga perlu kita jaga. Kemudian untuk menjaga kesehatan jantung, di mana kafein ini mengurangi resiko daripada stroke dan gangguan-gangguan kardiovaskular.
Kemudian juga bisa untuk mengurangi terjadinya penyakit DM tipe 2, di mana antioksidan yang khasnya asam klorogenat yang ada di kopi ini bisa untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin. Jadi kalau insulinnya sensitif, tentunya pembakaran gula karbohidrat akan maksimal. Tentunya akan bisa mengurangi kadar gula dalam tubuh kita. Kemudian untuk kesehatan otak, kafein ini memperkuat daya ingat karena antagonis reseptor dari asetilkolin yang ada di kopi menurunkan adenosin yang dapat membantu daya ingat. Kemudian yang lainnya juga untuk menghilangkan ngantuk, karena adenosin yang diproduksi terus oleh badan kita akan dihambat oleh kafein yang ada di kopi. Ini tentunya akan membuat kita hilang ngantuk. Tapi ini tentunya kalau terus menerus adenosin diproduksi, tentunya lama-lama kita akan ngantuk. Tapi yang terbaik adalah kalau memang ngantuk, obatnya terbaik adalah tidur. Kopi ini sifatnya sementara. Kemudian untuk menambah semangat, karena kafein ini melebarkan pembuluh darah kalau ada adenosinnya. Kemudian dengan adanya kafein terjadi vasokonstriksi. Kemudian kelenjar hipofisis atau kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon adrenalin, di mana hormon adrenalin ini akan meningkatkan denyut jantung, kemudian meningkatkan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, dan memperlambat sistem pencernaan. Nah, ini efek dari memperlambat sistem pencernaan ini akan berguna untuk kita melaksanakan diet, karena membantu program diet. Karena pencernaan terlambat, tentunya metabolisme makanan juga akan menurun. Kemudian kafein ini bisa untuk neurotransmitter, kita menyebabkan kita lebih senang, ada dopaminnya. Kemudian pusat kesenangan yang dipengaruhi oleh kafein ini ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin, dan endorfin. Kemudian yang sama-sama kita ketahui bahwa kopi ini tidak menyebabkan darah tinggi, cuman efek sementara aja. Nah, terbukti bahwa yang penderita hipertensi ini, baik dari penggemar kopi maupun tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian kafein ini bisa menyebabkan dehidrasi ringan, karena dalam kafein ini mengandung air yang tinggi, juga ada zat-zat terlarut yang lain. Yang terakhir, bahwa kopi ini meningkatkan asam lambung. Ini pengaruh karena kafein mempengaruhi hormon gastrin, sehingga menyebabkan asam lambung meningkat, sehingga menimbulkan nyeri uli hati. Jadi apabila ada keluhan demikian, sebaiknya makan dulu makanan baru minum kopi supaya aman bagi lambung. Juga yang terakhir lagi, bisa juga untuk mengurangi resiko kanker. Tapi semua ini juga tergantung pada usia dan kondisi badan kita, kondisi kesehatan. Apabila ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, tentunya perlu berkonsultasi dengan dokter. Jadi manfaat kafein dari kopi yang banyak bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang penting jangan berlebihan, dan yang paling tidak sehat adalah bahan-bahan ikutan kopi. Ada gulanya, ada creamer, ada susu, dan ada kopi-kopi kekinian yang menambah bahan-bahan sintetik. Yang tentunya ini tidak baik bagi kesehatan apabila kita mengkonsumsi kafe yang demikian. Apabila kopi hitam seperti pada hari ini kopi espresso yang kita buat, ini kopi hitam tanpa pakai gula, tanpa pakai perasa apa. Kita mencoba meminum kopi yang sebenarnya. Jadi ini ada pengalaman sedikit bahwa kenapa kopi harganya beda-beda. Ada yang 10.000 secangkir, ada 15, ada 20, ada 25. Ini membuktikan bahwa kopi memang harus dinikmati dalam keadaan tanpa campuran. Apabila kita menambah gula, krim, susu, dan sebagainya, saya rasa tidak ada bedanya kopi 10.000, 15.000, dan 20.000. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama
bahwa berbuka puasa dengan mengkonsumsi kopi juga bagus. Yang penting jumlah karbohidratnya dikurangi. Bahwa kesehatan kita adalah tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan jenis makanan apa yang kita nikmati. Mudah-mudahan kita sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jumpa kembali di TV Pratiwi dalam kesempatan berikutnya.